Nili, ini kue aprikot, kamu mau makan? Nili, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin aku meletakkan bantal untuk kamu istirahat? Huyan Lanruo akan selalu muncul tiba-tiba di sisi Nili, seperti hantu. Dan dengan cepat pula dia lenyap. Payudara yang dirawat dengan baik kadang-kadang akan menyentuh lengan Nili disertai dengan aroma wangi wanita yang akan bertahan lama. Jika itu adalah anak cowok lain, setelah terpancing oleh kecantikan yang begitu seksi, mereka pasti tidak akan bisa terkendali dan melahap Huyan Lanruo. Namun, teknik rayuan Huyan Lanruo tampaknya hanya gangguan bagi Nili. Aku minta, bisakah kau tidak begitu menyebalkan? Pergi. Pergi lakukan apa yang kau inginkan. Pergi lebih jauh. Nili melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Mata Huyan Lanruo memerah. Sejak kapan dia pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya? Apakah Nili buta? Buta dengan kecantikannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa jengkel dan marah. Dia membanting tikar ke tanah dan berjalan pergi. Wah, akhirnya, kedamaian, kata Nili, merasa lega karena wanita yang bermasalah itu akhirnya pergi. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, Huyan Lanruo menoleh dan berkata, Nili, apakah kamu mau minum? Aku memiliki anggur aprikot berkualitas tinggi di sini. Mendengar kata-kata Huyan Lanruo, Nili hampir semaput. Apa yang salah dengan wanita ini? Nili bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku tidak bisa lepas darinya? Mengapa kau sebodoh itu? Apakah kau sedang gabut? Kata Nili, memutar matanya. Huyan Lanruo mengerlingkan matanya dan berkata dengan malu-malu, aku sadar bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Meskipun kamu belum menyukaiku sekarang, tidak apa-apa. Siapa yang tidak suka kecantikan sepertiku, aku akan berpura-pura buta, untuk saat ini. Namun, tidak lama dari sekarang, kamu akan menyadari betapa cantik dan imutnya aku. Aku akan buta jika aku sampai menyukaimu. Nili berkata ketus dan cepat-cepat pergi. Wanita ini benar-benar di luar harapan. Tentu saja, Nili tidak berpikir bahwa Huyan Lanruo benar-benar jatuh cinta padanya. Huyan Lanruo mungkin menganggapnya menyenangkan untuk dipermainkan. Nili memperkirakan bahwa setelah beberapa saat Huyan Lanruo akan kehilangan minat dan pergi. Nili bergegas ke sisi Ye Ziyun. Tidak masalah apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan saat ini, Ye Ziyun adalah yang paling dicintainya. Beberapa gadis di samping Ye Ziyun tersenyum menatap Nili dan mulai berdiskusi dengan lembut. Ini rupanya cowok yang sedang diburu Huyan Lanruo. Dia terlihat sangat tampan. Cukup serasi bila bersanding dengan Huyan Lanruo. Mendengarkan diskusi mereka, Nili jadi keringatan. Ye Ziyun mengangkat kepalanya, menatap Nili yang tertekan, dan dengan samar berkata, apakah kamu bersama dengan Huyan Lanruo? Ziyun, kamu sudah tahu kan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan Huyan Lanruo. Nili tersenyum pahit. Huyan Lanruo yang menjengkelkan, jika Ye Ziyun sampai salah paham karenamu, aku akan depresi. Apa hubungannya itu denganku? Ye Ziyun mengangkat bahu dan pergi. Sudut mulutnya sedikit naik, menampakkan senyum menggoda. Dia merasa cukup menikmati melihat ekspresi tertekan di wajah Nili. Nili membuka mulutnya tetapi tidak berhasil mengeluarkan kata apapun. Melihat punggung Ye Ziyun yang lembut, hatinya merasa tertekan. Kapan dia bisa seperti kehidupan sebelumnya, mendekap gadis cantik ini di pelukannya? Jalan di depan masih panjang. Lebih baik dia meningkatkan kekuatannya dulu. Beberapa tahun lagi, kota Glory akan berada di bawah ancaman hewan buas. Bahkan kakek Ye Ziyun, yang merupakan spiritualis iblis peringkat legenda, juga tewas dalam pertempuran. Karena itu, Nili harus mencapai peringkat legenda sebelum itu. Baginya, ini adalah tantangan besar karena waktunya terlalu singkat. Dia harus menggunakan semua metode yang tersedia untuk meningkatkan kekuatannya, termasuk ekspedisi ini ke reruntuhan kota anggrek kuno. Dia harus mendapatkan lampu roh. Selang beberapa hari berikutnya, Nili terus mengakuisisi kekuatan jiwa yang ia dapatkan dari Chu Yuan. Namun, Huyan Lanruo, wanita ini terlalu menyebalkan. Ketika Nili sedang berkultivasi, dia akan berjaga di samping Nili dan tidak bergeming selangkah pun. Oleh karena itu, Nili hanya dapat bersikap untuk mengabaikannya. Mendaki melewati gunung selama 2 hari, dan menuruni lorong ngarai yang dalam. Sebuah lembah dataran yang luas, akhirnya, muncul di hadapan mereka. Ini adalah situs peninggalan dari kota kuno. Tempat itu mencakup radius 100 mil. Sebagian besar telah tertutupi oleh hutan lebat, hanya menyisakan beberapa dinding yang terkelupas. Raungan hewan iblis bisa terdengar dari dalam reruntuhan. Hewan iblis yang berada di atas peringkat emas telah meninggalkan tempat itu. Apa yang tersisa di reruntuhan hanyalah hewan iblis peringkat perunggu dan perak saja. Sisa-sisa ini dari zaman kegelapan samar-samar menceritakan kisah peradaban umat manusia pada waktu itu. Melihat dinding-dinding yang rusak dan tulang belulang yang berserakan di sekeliling, semua orang hanya bisa menahan perasaan sedih. Jika kota Glory ditembus oleh hewan iblis, itu keadaannya akan sama dengan kehancuran ini. Hanya menyisakan tulang dan reruntuhan di mana-mana. Hewan iblis yang merajalela selama zaman kegelapan menghancurkan semua kekaisaran manusia. Hanya meninggalkan beberapa penyintas beruntung yang masih terus berjuang menghadapi hewan iblis. Namun, banyak dari pengetahuan dan peradaban telah musnah dalam bencana tersebut. Misalnya, tentang aneka teknik budidaya, seni bela diri, dan pola prasasti kota Glory semuanya tidak lengkap. Karena itu, sangat mungkin bagi mereka untuk mendapatkan beberapa artefak yang tertinggal dari zaman kegelapan, jika mereka menjelajahi reruntuhan kuno ini. Apa yang Nili inginkan hanyalah lampu roh. Itu adalah item kuat yang ditinggalkan oleh seorang spiritualis iblis peringkat legenda dari zaman kegelapan. Sebelum kedatangan Nili dan rombongannya, setiap klan telah mengirim beberapa orang untuk menjelajahi reruntuhan kuno ini. Sayang sekali tidak ada banyak penemuan. Karenanya, tidak banyak lagi orang yang datang ke sini untuk menjelajah setelah itu. Chen Linjian entah bagaimana mendapatkan peta reruntuhan kota anggrek kuno di tangannya, itulah sebabnya ia memutuskan untuk menjelajahi tempat ini. Akhirnya, kita sampai di reruntuhan kota anggrek kuno. Sekarang, kita memiliki 2 rute yang bisa kita lalui.
Ini petanya, kata Chen Linjian, membentangkan peta dan menunjuk ke garis-garis pada peta. Semua orang mulai mengelilingi peta dan mulai membahas rute mana yang akan diambil. Rute pertama menuju gerbang barat. Dengan berjalan di sepanjang dinding, kita dapat mencapai kota utama dengan cepat. Namun, apa yang bisa kita temukan di rute ini? Kita pasti ingin memasuki rumah-rumah di kota sehingga kita bisa mendapatkan rampasan. Kata salah satu bawahan Chen Linjian. Aku setuju dengan pandangannya. Ya, kita harus mencari di sekitar area perumahan ini. Semua orang ikut mengamini. Chen Linjian terdiam sesaat. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke arah Nili dan bertanya, bagaimana menurutmu? Semua orang sedikit terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chen Linjian akan meminta pendapat Nili pada saat ini. Ye Ziyun juga menatap Nili dengan matanya yang cerah. Huyan Lanruo juga tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Nili. Sekarang, semua orang sangat konsen dengan pendapat Nili. Nili membentangkan tangannya dan berkata, jika kalian datang ke sini hanya untuk mencari di rumah-rumah, maka itu akan jadi kesalahan besar. Yang datang sebelumnya sudah pasti mencari di rumah rakyat jelata. Bahkan jika kita harus mencari lagi, kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Umumnya di perkotaan, siapa yang paling kaya? Apakah rakyat jelata? Tentu saja tidak. 90% kekayaan kota ada di tangan klan besar. Ada radius ratusan mil di tempat ini. Ada begitu banyak rumah rakyat jelata dan banyak tempat di sini telah dihancurkan. Bagaimana kita tahu di mana klan besar ini berada? Shen Yue bertanya di satu sisi. Selama itu adalah kata-kata Nili, dia harus membalas. Teruskan bahasanmu, kata Chen Linjian, menatap Nili dengan cara yang menarik. Rupanya, dia setuju dengan prediksi Nili. Sangat mudah untuk menemukan kediaman klan besar. Bangunan mana di peta ini yang paling berjarak? Itu lokasinya. Secara umum, klan besar akan memiliki halaman yang luas milik mereka sendiri. Nili melanjutkan. Mata semua orang tertuju pada peta setelah mendengar pencerahan Nili. Di sini, kata Huyan Lanruo, terkejut. Benar, ini seharusnya tempatnya. Banyak bangunan di sini yang besar dan luas. Chen Linjian mengerutkan kening dan berkata, daerah ini sudah digeledah. Meskipun beberapa barang telah ditemukan, itu tidak banyak. Beberapa orang bahkan menggali hingga kedalaman 3 kaki di tempat itu dan tidak menemukan area yang berbentuk bunker. Apa juga kubilang, segala sesuatu yang kau pikirkan, tentu orang lain sudah memikirkan itu juga. Kau pikir setiap klan besar di kota Glory adalah vegetarian? Shen Yue mendengus. Nili mengerutkan kening, menatap Shen Yue dan berkata, ketika aku berbicara, bisakah kau diam? Karena kau sangat pintar, mengapa ini tidak kau ambil alih? Tepat ketika Shen Yue hendak membalas, Chen Linjian menatap Shen Yue dan mendengus, diam. Shen Yue yang membuka mulutnya, langsung mengatupnya, merasa tertekan. Meskipun dia adalah keturunan langsung klan suci, posisinya tidak bisa dibandingkan dengan Chen Linjian. Bahkan jika dia memiliki 10 kali lipat keberanian, dia tidak akan nekat untuk menyangkal perkataan Chen Linjian. Itu normal saja bila area ini sudah digeledah. Mari kita terus melihat peta. Rumah klan besar ini terletak di poros pusat kota. Karena itu, tempat ini akan menjadi daerah yang paling dijaga, serta yang paling aman. Nili menunjuk ke daerah rumah dan berkata, daerah ini seharusnya menjadi kediaman penguasa kota berada. Chen Linjian mengangguk. Sampai sekarang, deduksi Nili benar. Namun, bahkan kediaman penguasa kota ini telah digeledah oleh orang-orang yang datang ke sini terlebih dahulu, termasuk di bawah tanah, tetapi tidak ada yang membuat banyak penemuan. Mari kita terus melihat peta. Beberapa ratus meter dari kediaman penguasa kota, ada 3 area. Apakah kamu tahu apa 3 area ini? Nili bertanya kepada Chen Linjian. Di dalam 3 area ini, salah satunya adalah lapangan militer, yang merupakan tempat pelatihan para prajurit penguasa kota. Satu lagi adalah benteng batu yang dibangun dengan berat. Bagian dalamnya itu kosong, dan terbuat dari marmer hitam. Bahkan pahat pun tidak dapat merusaknya. Adapun yang terakhir, aku tidak tahu apa itu. Lokasinya tepat di samping benteng batu dan telah ditumbuhi oleh pepohonan dan semak belukar, jawab Chen Linjian. Sebelum datang ke sini, dia sudah menghafal terlebih dahulu area reruntuhan kota anggrek kuno. Mendengar kata-kata Chen Linjian, Nili tersenyum dan berkata, tidak jauh dari dugaanku. Mata Chen Linjian berbinar dan berkata, apa yang kau maksud adalah bahwa ketiga area ini sangat mencurigakan. Mungkinkah itu benteng batu? Tapi, itu sudah dicari. Petik 2. Benteng batu itu seharusnya menjadi tempat perlindungan terhadap bencana. Ketika bencana tiba, mereka akan bersembunyi di benteng batu. Karena itu, harus ada semacam ruang rahasia untuk menyembunyikan harta karun itu. Sebidang lahan kosong di dekat benteng batu jelas merupakan daerah jebakan perangkap, yang digunakan untuk menangkal hewan iblis. Jika mereka datang dekat untuk menyelidiki, mereka bahkan tidak akan tahu kapan mereka mati. Selanjutnya, aku menemukan bahwa daerah yang paling mencurigakan menurutku adalah lapangan militer ini. Kata Nili, tersenyum samar. Kenapa justru lapangan militer menjadi tempat yang paling mencurigakan? Lapangan militer adalah sebidang tanah berlumpur, yang merupakan tempat latihan. Mengapa itu mencurigakan? Wilayah yang paling tidak mencolok adalah tempat paling aman. Selain itu, penguasa kota ini menempatkan tanah militer di poros tengah kota dan, dengan ini saja, membuktikan bahwa tidak sesederhana itu. Seharusnya ada sesuatu yang penting tersembunyi di bawah tanah militer. Nili menunjuk ke peta dan berkata, kita akan mencari di sekitar area ini. Baik, jadi, sudah diputuskan, kalau begitu. Chen Linjian mengambil peta, dan sedikit terkekeh. Karena arah telah diputuskan, mereka dapat menghemat banyak waktu dan mengambil jalan memutar lebih sedikit. Mata para bawahan Chen Linjian terlihat penuh kekaguman di dalamnya ketika mereka memperhatikan Nili. Saat ini, tidak ada lagi yang memandang rendah pada Nili dan merasa bahwa sudah sepantasnya bagi Nili untuk memilih sepotong harta terlebih dahulu. Huyan Lanruo mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan kemegahan. Alasan ketat Nili membuatnya mengagumi dengan hormat. Dia samar-samar merasa bahwa Nili tidak sesederhana itu. Kalau tidak, bagaimana bisa peringkat perunggu bintang 1 bisa mematahkan teknik pikat pesonanya?
Pria yang aku pilih, tentu saja tidak sederhana. Pikir Huyan Lanruo dengan bangga. Meskipun Nili benar-benar mengabaikannya, dia dengan tegas mengarahkan minat padanya. Jika Nili mengetahui pikiran Huyan Lanruo saat ini, dia pasti akan menangis. Mengapa dia jadi target perhatian Huyan Lanruo tanpa alasan? Setelah terus menempel padanya seperti permen lengket, Nili jadi sangsi bahwa dia tidak akan bisa menyingkirkan Huyan Lanruo. Ye Ziyun mengerutkan bibirnya tertawa. Ekspresi menawan itu membuat Nili terpana, itu semacam perasaan yang akrab baginya. Melihat ekspresi terkesima di wajah Nili, Huyan Lanruo hampir jadi gila. Keindahan yang seksi dan menawan seperti dirinya sudah tersedia di depan Nili, namun Nili masih tampak buta. Dia hanya memiliki mata untuk Ye Ziyun. Ini sudah keterlaluan. Pikir Huyan Lanruo, Nili, aku membencimu. Nili bahkan tidak bisa diganggu dengan pemikiran Huyan Lanruo. Dia mengambil baut crossbow dari dalam ranselnya, lalu mengeluarkan agen rumput kabut ungu dan memoleskannya di ujung mata baut. Nili, apa yang kamu lakukan? Kata Huyan Lanruo saat dia dan Ye Ziyun menatap Nili dengan rasa ingin tahu.